kalau dibilang senang, lega, saya lega iya. Iya sebenarnya saya menggugat balik dia karena saya butuh status yang jelas, bukan karena pengaruh dengan tuntutan saya. Saya harus menjelaskan bahwa gini, kan saya menyuruh dia menceraikan saya, menggugat saya, tapi dengan terpaksa dia lakukan karena saya memaksa pada saat itu kalau tidak menceraikan saya akan melaporkan penipuannya dia. Akhirnya dengan berat hati, dengan terpaksa, dia takut saya membongkar semuanya, lalu dia jalankan itu dan dia dengan berat hati juga dia ke pengadilan agama dan menceraikan saya. Dia tidak mau bercerai dan karena sebenarnya pengadilan agama sudah menjatuhkan ketok palu kan, udah ketok palu. Tetapi pada saat dipanggil untuk mengucapkan ikrar, dia nggak mau datang. Artinya bukan pengadilan yang menggugurkan, tapi dia yang menggugurkan. Ya mudah-mudahan dengan pergantian tahun, saya sudah selesai ulang tahun, terus bisnis saya lancar. Ya mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik, ya mudah-mudahan juga saya nggak berkepanjangan traumanya ya. Tahun depan itu bergelut di bisnis dunia entertain. Karena kita lagi jalan dan kita juga lagi running. Ya mudah-mudahan bisa menjadi besar karena setiap harapan saya yaitu harus sukses gitu. Ini mungkin kenapa di ending di akhir tahun tiba-tiba aku harus memutuskan, apalagi ini dengan kehidupannya penting banget rumah tangga. Intinya aku menyimpulkan aja, ingin belajar tegas terhadap hidup aku. Ya nggak mudah, cuma harus kita jalanin. Kesekian kalinya kami mungkin sering cekcok di rumah tangga. Kadang itu sangat nyakitin buat perempuan. Hanya kita yang tahu sebenarnya kadarnya semana gitu nyakitinnya. Kadang-kadang itu juga ngebekas jadi trauma untuk pasangan-pasangan mungkin ya, pasangan di rumah tangga. Semua orang akan ada di titik dimana udah stop gitu. Perempuan satupun yang pengen cerai sebenarnya, kalau bukan karena terpaksa dia ingin memperbaiki kehidupannya. Jadi aku nggak takut 2020 orang lain berbahagia dengan pasangannya. Mungkin pasangan yang akan menemani aku tahun baruan nanti adalah kemandirian aku banyak, karena kita keliling Indonesia sama-sama. Melewati tahun baru bareng-bareng selama 9 tahun itu pasti akan banyak tempat-tempat yang bikin memori, pasti banyak. Makanya tahun baru ini aku benar-benar tinggal milih aja antara ambil pekerjaan nyanyi atau memang aku harus berdoa sama Allah, menikmati kesendirian. Kenalnya sih di Jakarta, sama-sama satu pengajian yang memperkenalkan malah Ustadz kita, Ustadz David sama Haji Dedi. Ya udah, nanti saya kenalin katanya. Ya, sebenarnya dia udah tahu saya sering kajian di situ tapi belum pernah ketemu. Puasa kemarin ya. 2019 bulan Mei. Iya, kalau jodoh itu kan rezeki ya. Jadi Allah memberikan rezeki jodoh ini, ya kenapa harus ditolak gitu kan gitu. Ya kalau buat saya
waktu memang belum setahun. Mungkin minggu depan udah setahun kejadian kemarin, dan saya juga melihat kondisi anak-anak dengan Iren ini begitu dekat gitu. Kalau memang kemarin anak-anak tidak nyaman dengan Iren, mungkin saya juga berpikir lagi gitu. Tapi alhamdulillah Iren bisa menerima kita, menerima anak-anak, bahkan deket banget sama anak-anak tuh, akrab banget. Sebelum saya memutuskan untuk lebih serius lagi sama Iren, bahkan untuk menikahi dia, saya izin dulu sama keluarga almarhum di Lahat gitu. Saya sebelum izin, keluarga almarhum mungkin sudah tahu atau dari mana nggak tahu, tiba-tiba menyampaikan, adek, kalaupun memang sudah ada penggantinya ataupun jodoh lagi mau menikah silakan. Jadi buat saya bulan madu nanti kita fokus di 2020 kan. Jalan dengan waktu nggak terasa. Saya juga nggak punya target pengen menikah dengan orang yang tinggal di Cianjur, orang yang lebih muda dari saya. Tapi emang asam di gunung garam di laut ya. Allah udah tentukan begitu. Bukan begitu, Neng? Pastinya dia bahagia karena udah 5 bulan kita nggak ketemu. Sel, kenapa lo nggak pernah besuk gua? Gue sedih soalnya kadang-kadang kalau inget dia gitu kan, mau besok atau segala macam. Terlain satu sibuk, kedua pokoknya semua terkait dia di rutan tuh gue hampir nggak pernah mau buka di YouTube. Jadi kadang dengar cerita aja dari mama, karena biar gimana dia bikin mood gue nggak bagus lah di hari itu. Jadinya gue sebisa mungkin mengurangi intensitas sama hal-hal yang berkaitan sama dia. Nah, udah terjawab kan kenapa kok adiknya Chris nggak pernah besuk, selalu mama terus yang hadir gitu loh, mah. Yang dilakukan merenung aja, terus belajar hukum, berdoa, jaga kesehatan, olahraga teratur, tidur teratur. Cuman di sini yang gagal adalah tidur teraturnya. Apalagi menjelang mau pulang nih, aduh tidur saya tuh susah banget. Sampai tidur tuh nggak nyenyak, 3 jam bangun, tertidur lagi, kebangun lagi. Ngobrol sama sesama tahanan, jaga hubungan baik, biar kalau ada info-info di dalam tahanan apa yang lagi update ya gue bisa ikut nimbrung, jadinya kan nggak boring dalam tahanan itu. Tahun ini tahun terberat ya buat Mas Chris ya. Karena Kedepannya nggak ada permasalahan hukum lagi. Dan masih ada satu tugas lagi belum selesai, yaitu tingkatan kasasi di saat kasus yang sempat berlanjut ya di Pengadilan Negeri Bekasi. Mudah-mudahan itu saya bisa memenangkan itu kembali, semoga tidak kembali lagi ke dalam tahanan. yang penting anaknya pulang bahagia, Ya. udah nggak bisa diucapin sama kata-kata. Yang penting ini anak pulang, meniti karir, bentar lagi tahun baru, itu aja sih. Harapannya mau sukses, mau sehat, semakin dekat sama Yang Maha Kuasa, semakin dekat sama keluarga, memperbaiki usaha yang hampir bangkrut. Cuman di sini aku bersyukur tidak bangkrut. Memperbanyak program TV, media digital juga harus sukses, semuanya harus sukses. Gitu. Makanya pikiran aku tuh sekarang
kerja aja gitu. Masalah perempuan nanti ngikut sendiri kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.